Shalom, Bapak Ibu dan saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Pekan Biasa ke-18, 5 Agustus 2021. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema renungan hari ini adalah mengenal lebih dalam. Relasi atau yang akrab kita dengar dengan sebutan hubungan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan yang baik tentu saja diperlukan adanya berbagai proses yang membuat suatu hubungan dapat terbentuk dengan baik. Misalnya kebersamaan, adanya komunikasi, dan lain sebagainya. Demikian hubungan Yesus dan para muridnya sudah terjalin semenjak Yesus memulai karyanya. Yesus penasaran dan ingin tahu pendapat para murid tentangnya. Maka Yesus mengajukan pertanyaan kepada para murid. Apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus telah memanfaatkan waktu bersama Yesus untuk mengenal Tuhan. Tidak semua orang dapat tiba pada kesimpulan yang Petrus ucapkan. Karena kematangan dalam iman, maka dibukanya mata hati Petrus oleh Roh Kudus. Roh Kudus melembutkan dan mengokohkan pengalaman rohani
dan materinya sampai pada suatu kesimpulan bahwa Mesias itu sudah datang dan berada bersama-sama manusia. Roh Kudus adalah harapan bagi orang Kristen, agar setiap manusia dibukakan hatinya untuk melihat terang di dalam Kristus. Pengalaman iman dan jawaban Petrus inilah yang diinginkan Yesus untuk kita sekarang ini. Apakah kita sudah mengenal Yesus? Jawabannya hanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang tahu. Namun kalau ditanya bagaimana cara membangun hubungan yang mendalam dengan Yesus, jawabannya adalah dengan doa. Karena doa merupakan komunikasi atau relasi antara manusia dengan Tuhan. Ketika doa itu kita lakukan dalam diri kita, maka iman kita akan tumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar meneladani sikap iman Petrus dalam hidup kita sehari-hari, dengan lebih dalam mengenal Tuhan lewat doa dan lewat tindakan kita secara konkret kepada sesama yang ada di sekitar kita. Semoga dengan renungan ini iman kita diteguhkan. Amin.